berada di mau menjelang Trenggalek ya. Ini mau menjelang Trenggalek. Dan ini tadi kita sudah melewati Ponorogo. Dan apa yang terjadi ketika tadi ini kita tertidur sebentar atau terlelap, itu ternyata ada koreksi dari beliau Raden Suratso Suloyo. Jadi bukan di Watu Tumpang ternyata, tetapi beliau berada di Kedung Tumpang. Maka kita putar arah sekarang, bukan arah ke Watu Tumpang, tapi kita mencari daerah Kedung Tumpang. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Sampai jumpa lagi di kilometer berikutnya. Nah, sedulur-sedulur, berhubung waktu sudah menjelang malam, maka kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami tempuh saat ini adalah dari wilayah Ponorogo menuju ke kota Trenggalek. Jalur ini terkenal cukup berbahaya karena rawan terjadi longsor, baik di sisi kiri, yakni dari tebing, maupun di sisi kanan yang mengarah ke dasar jurang. Tapi jalur ini sekarang cukup bagus ya para pemirsa. Dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, jalur ini sekarang sudah cukup bagus dan sangat enak untuk dilalui. Meskipun jalurnya berkelok-kelok, tapi kita tetap akan berjalan dengan langsam karena untuk menghindari para penumpang supaya tidak pusing dan mual. Beberapa tahun yang lalu, jalur ini sering terjadi longsor di sisi tebing sebelah kiri dan di sebelah kanan jurang yang cukup dalam. Tapi upaya pemerintah sekarang ini sepertinya cukup membuahkan hasil karena sudah tidak terjadi longsoran lagi, karena di sisi tebing yang ada di kiri jalan sudah dibangun dam serta dibuatkan saluran air. Tentunya ini sangat membantu untuk mencegah supaya tidak terjadi longsoran. Mari para pemirsa, silahkan mengikuti perjalanan kami melewati jalur ini. Cukup mengasihkan, apalagi yang seneng ngebut, nyetir dengan laju, pasti lewat jalur ini cukup menikmati. Tetapi saran saya tetap hati-hati dan waspada, karena di jalur ini bisa saja jalur ini membuat terlena para pengemudi karena memang saat ini sudah terasa nyaman sekali. Hampir tidak ada ditemukan jalan rusak ya, tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Misteri pemukiman kuno di Kabupaten Trenggalek. Kota Minahsopal memang selalu memiliki banyak misteri. Di antaranya berhasil dipecahkan dan sebagian lagi masih tetap menjadi misteri. Pasalnya, menurut beberapa informan ketika ditanyai, mereka mengatakan bahwa nama Trenggalek saja masih menjadi perdebatan. Siapa yang memberi nama untuk Trenggalek dan apa arti kata Trenggalek itu sendiri? Semua masih perlu dikaji secara serius dan fokus guna menemukan jawaban akan misteri tersebut. Tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta mengidentifikasi sejumlah temuan arkeologi berbentuk struktur bangunan yang ditengarai sebagai jejak sejarah pemukiman kuno pada akhir masa Kerajaan Kediri sekitar akhir abad 11. Salah satu tim peneliti dari Universitas Negeri Malang, Muzakir Cahyono, mengungkapkan dugaan dua situs berbentuk struktur tatanan bata merah yang mereka ekskavasi adalah jejak pemukiman kuno didasarkan pada sebaran temuan arkeologi lain di sekitar lokasi penelitian mereka. Beberapa situs yang menjadi rujukan untuk menganalisis peninggalan sejarah pra-kerajaan Majapahit itu antara lain temuan Candi Brungkah di Desa Kedung Lurah, Kecamatan Pogalan, situs Semarum di Desa Semarum, situs Kamulan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, serta prasasti Kamulan yang terlebih dulu diketemukan pada dasawarsa 80-an.
Sebaran arkeologi juga ditemukan di daerah-daerah sekitar Kamulan. Para arkeolog menduga daerah ini dulunya adalah tanah perdikan, semacam desa yang diberi anugerah atau hak otonom oleh Raja Kertanegara atau Srenggo pada masa kerajaan Kediri akhir. Analisa itu diakui masih bersifat hipotesa, mengingat penelitian di situs Kamulan baru memasuki tahap ekskavasi kedua dan belum berhasil mengidentifikasi bentuk maupun struktur bangunan kuno dari susunan bata merah yang terpendam sekitar 1,5 meter di bawah pemukiman penduduk. Namun jika mengacu pada petunjuk prasasti Kamulan yang telah diekskavasi terlebih dulu pada tahun 1980-an dan kini disimpan di pendopo Kabupaten Trenggalek, para sejarawan meyakini bahwa sebaran temuan arkeolog di wilayah Trenggalek Timur itu sebagai jejak pemukiman kuno. Misteri yang kini masih ingin diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta adalah mencari desa utama. Dalam ilmu sejarah disebut dengan Tani, di antara beberapa pemukiman lain atau dalam istilah sekarang dikenal dengan nama dusun atau dukuh. Desa Kamulan diduga dulunya merupakan desa utama atau Tani, dengan luasan hingga wilayah desa Semarum yang juga ditemukan situs menyerupai instalasi air buatan atau semacam cek dam atau kolam penampungan air. Pemirsa, ini sudah semakin ke timur arah, posisinya sudah semakin memasuki area tengah Jawa Timur. Kita sudah melewati Trenggalek dan sedang menuju ke arah Tulungagung, dan sinyal-sinyal yang kita dapat itu semakin nyata. Kalau tadi kita masih mengarah ke nama suatu daerah, yakni Watu Tumpang, dan kita sempat dibuat ambyar fokusnya karena Watu Tumpang itu ternyata banyak sekali di daerah Jawa Timur. Tapi pada saat makler ya, ketiduran sampai kepala kayak mau ngelundung ya, terus kemudian melek. Nah di situ sebenarnya ada semacam gambaran sekilas, bukan watu tapi kedung. Jadi bukan Watu Tumpang tapi ternyata kedung tumpang. Nah kalau kedung tumpang itu tidak banyak di Jawa Timur ini, ternyata setelah kita cek di Google Map pun kedung tumpang itu tidak banyak dan hanya satu adanya. Nah ini maka kita akan memastikan apakah benar kedung tumpang di sini Raden Surakso Suloyo itu berada. Kita belum bisa memastikan apakah nanti kedung tumpang yang kita tuju saat ini, kita target saat ini, apakah benar di situ ada Raden Surakso Suloyo apa tidak. Nanti akan kita lihat. Kalau memang ternyata di situ nanti kita melihat ketemu dengan beliau Raden Surakso Suloyo, berarti ya sudah, memang di situ tempatnya. Dan nanti akan dilaksanakan prosesi sederhana untuk kemudian mengajak pulang kembali Raden Surakso Suloyo ini ke Jogja. Dan Raden Surakso Suloyo ini, beliau menginformasikan bahwa dirinya dulu itu juga sebagai pengageng di Gunung Merapi. Ya, pengageng itu juga bisa diartikan sebagai pejabat atau pemegang tanggung jawab untuk Gunung Merapi. Nah ini kita artikan untuk zaman sekarang ya, kita artikan sebagai seorang juru kunci, dan juru kunci itu masih berada di bawah otoritas Keraton Mataram, dalam hal ini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dengan demikian beliau sebagai abdi dalem dari Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, beliau pada waktu itu diberi tugas sebagai juru kunci di telatah Gunung Merapi.
Kita melewati jalanan yang cukup sadis ya, kelok-keloknya, jurangnya juga tajam ya. Ini ke kiri Trenggalek kota, dan kalau lurus ini Tulungagung. Ini daerah ini namanya Trenggalek. Kadang orang lebih familiar nyebutnya Galek. Nah, seperti inilah kota Trenggalek. Kotanya cukup anget ya, dan dikelilingi oleh gunung atau perbukitan dengan bebatuan cadas, batu kapur, ciri khas untuk daerah di sepanjang Tulungagung dan Trenggalek. Penghasil batu marmer. Ketika leluhur memanggil, tidak ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Leluhur lebih paham apa yang harus dilakukan. Leluhur lebih tahu kapan suatu perintah untuk dilaksanakan. Leluhur tidak pernah menyesatkan. Leluhur selalu membimbing dan mengarahkan para keturunannya dan siapa saja yang berbakti kepadanya. Leluhur telah membimbing, mengarahkan, serta mengajari bagaimana kami menjadi generasi penerus bangsa untuk membela bangsanya, untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita para leluhur agung Nusantara. Apa yang kami lakukan bukan untuk urusan pribadi, bukan mengejar fata morgana yang tak pasti, namun semua ini untuk mengabdi kepada bumi pertiwi. Sebagai terima kasihku kepada Sang Ibu Bumi yang telah merengkuhku dalam kasih sayangnya, sebagai terima kasihku kepada Sang Bobo Angkoso yang telah menaungi perjalanan hidupku agar menjadi manusia yang berguna, bukan manusia penebar angkara murka. Para pemirsa, kita saat ini sudah memasuki wilayah Tulungagung dan kita lihat hari menjelang petang. Sekarang jam menunjukkan pukul 17 kurang setengah menit dan perjalanan sepertinya memang masih jauh. Itu pun nanti jika kita sudah mengakses sampai ke lokasi, belum tentu juga kita akan langsung bisa menemukan tempat yang kita targetkan. Jadi dalam perjalanan seperti ini kita ya bisanya mengalir saja, tidak perlu buru-buru atau kemerungsung. Kita tidak perlu untuk mentarget waktu harus sampai ketemu jam berapa,
Jadi semuanya biarkanlah kekuatan alam yang menuntun dan membawa kita, biarkanlah para kekuatan spiritual yang membimbing mengarahkan kita bisa menemukan tempat yang kita targetkan untuk ditemukan itu jam berapapun akan kita jalankan, akan kita jalani. Jadi tidak ada masalah, yang penting ini karena kita membawa banyak personil, jadi kita harus berhenti dulu di sini karena kita sedang menuju ke suatu wilayah atau daerah yang sepertinya cukup terpencil. Jadi kasihan juga kalau nanti ada anak-anak yang ikut kan ini. Nanti kalau di sana pada kelaparan, tentu saja akan susah untuk mencari bahan makanan. Jadi di sini kita isi dulu perut supaya kita lebih prepare, lebih persiapan matang sampai ke wilayah itu. Termasuk kita juga mengisi BBM supaya nanti tidak terjadi kesulitan hanya karena BBM sudah menipis. Jadi seperti ini harus kita pertimbangkan betul dalam perjalanan yang belum tentu target waktu sampai jam berapa. Jadi kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang paling buruk. Kita harus prepare segala perbekalan yang sekiranya diperlukan. Terima kasih para pemirsa masih setia mengikuti perjalanan ini. Dan kita akan bertemu lagi di kilometer yang lebih jauh lagi. Kita mau kemana? Tulungagung. Nah, seneng nggak perjalanan ini, seneng nggak? Seneng ya? Capek nggak? Enggak. Capek nggak? Nggak capek. Temennya banyak ya. Ada siapa temennya? Itu Mas Tama. Mas Tama itu Bintang. Bintang Satrio Pinunjul. Ini Nurul Samsi lagu Tama. Para pemirsa yang budiman, ini di depan mata kita secara tidak sengaja kita disodorin oleh suatu pelajaran hidup ya. Tulisannya ojo mung eling butuhe urip nganti lali gunane urip. Jangan hanya mengejar kebutuhan hidup saja ya, tapi sampai hal itu melupakan apa fungsi kita hidup di dunia ini, yakni memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Menjelang malam, kami akhirnya sampailah di kota Tulungagung. Mengingat lokasi yang kami tuju masih jauh, untuk mengantisipasi jika sesampainya di lokasi, di antara kami ada yang kelaparan, sementara kami belum tahu bagaimana keadaannya di sana. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Kebetulan sekali di Tulungagung ini ada resto dengan menu yang recommended. Pemirsa, ini kita sekarang sedang berada di kota Tulungagung. Ini tepatnya di Sate dan Gulai Pak Kuat yang berada di dekat stasiun Tulungagung. Ya, seperti biasa dalam perjalanan spiritual seperti ini, kadang banyak juga tantangan. Seperti diantaranya perjalanan yang memang cukup agak berat ya, karena melalui medan yang berat, juga cuaca sangat panas. Terus selain itu juga perjalanan terasa sangat lama. Perjalanan ini rasanya lama sekali, dan sampai di sini kita masih harus menempuh perjalanan selama 1 jam 14 menit dengan jarak sekitar 40 km ke arah selatan dari kota Tulungagung. Dan kita akan menempuh perjalanan ini pada waktu malam hari. Sekarang ini kita sudah menunjukkan jam 18.31 WIB, dan nanti setelah kita mengisi perut di sini dengan makan gulai dan sate, kita akan melanjutkan perjalanan dan menempuh medan yang cukup menantang, cukup berat, dan nanti akan melewati juga kelok 9 yang kelokannya runcing seperti jalan dilipat. Tapi ini semua menjadi tantangan, perjuangan prihatin kita untuk menjemput Raden Surakso Suloyo. Ikuti terus perjalanan ini. Sampai jumpa nanti saat di kelok 9 yang luar biasa.